Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Diary Fish. Oke teman-teman semua, di video kali ini saya akan membagikan keseharian saya dalam merawat ikan-ikan yang ada di farm saya. Jadi di farm saya ada beberapa ikan hias yang saya pelihara ya teman-teman. Ada ikan gapi, moli, cupang tentunya ya teman-teman. Jadi ada beberapa jenis ikan hias yang saya pelihara di farm saya. Nah ini nanti akan saya bagikan keseharian saya dalam merawat dan juga memberi makan ikan-ikan yang ada di farm saya. Jadi video kali ini juga saya akan memberikan cara ya untuk breeding ikan cupang juga. Jadi kemarin sempat sudah saya pisahkan antara bejantan betina selama 1 hari penuh ya. Jadi nanti saatnya saya campur untuk pejantan betinanya dan mudah-mudahan bisa secepatnya bertelur. Dan juga ada burayak ya, burayak ikan cupang dan juga burayak ikan gapi. Nah burayak ikan cupangnya juga lumayan banyak, ada beberapa lubungan itu ya, saya lupa, nanti kita hitung lah. Pokoknya nanti kita sama-sama merawat ikan yang ada di farm saya. Nah itu dia, jadi ikuti terus channel Diary Fish ya untuk kegiatan pagi ini. Dan buat teman-teman semua yang belum menekan tombol subscribe, bisa ditekan dulu tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk menekan tombol notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan saat saya upload video terbaru. Nah buat teman-teman semua juga bisa menuliskan di kolom komentar ya, agar saya lebih semangat lagi dalam buat video. Dan jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan juga bisa ditulis langsung di kolom komentar. Oke, kita langsung mulai dulu dari pertama, yaitu kita akan berburu jentik nyamuk dulu teman-teman. Jadi jentik nyamuk ini adalah pakan untuk si ikan cupang dan juga ikan gapi. Jadi di farm saya semua saya beri makan jentik nyamuk karena ya yang mudah dicari ya teman-teman. Ada sih sebagian nanti yang saya kasih kutir. Nanti kalau bisa saya juga mau nyari kutir dulu untuk anakan ikan gapi dan juga anakan ikan cupang. Cuma kalau yang baru menetas sudah saya sediakan artemia untuk burayak ikan cupangnya ya teman-teman. Oke, kita langsung saja berburu jentik nyamuknya dulu untuk pakan si ikan cupang. Oke, kita langsung berburu jentik nyamuk. Oke, seperti biasa saya menggunakan jaring ini ya untuk mencari jentik nyamuk yang ada di dalam sumur teman-teman. Mudah-mudahan masih banyak ya jentik nyamuknya. Saya mau nimba dulu mengambil si jentik nyamuk. Oke, ini ada batu sebagai pemberat ya. Kita masukkan dulu, mudah-mudahan masih ada ya teman-teman. Oke, kita angkat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, lumayan banyak teman-teman. Nah, kita mau bilas dulu, kemudian kita taruh di cepuk. Kita bilas dulu teman-teman. Oke, berantakan guys. Kita bilas dulu. Dan kita pindah ke cepuk ini ya, seperti biasa. Oke. Oke, saya mau ngambil lagi jentik nyamuknya.
Ini dia jentik nyamuknya guys. Sekarang tinggal kita berikan pada ikan cupang. Lumayan banyak ini hasil serokannya. Nah, ini untuk ikan cupang koi galaksi ya, ini female semua teman-teman. Mau saya isi jentiknya keris makan jentik nyamuk. Bismillah, kita akan berikan sedikit aja teman-teman. Nah, ini segini cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, itu enggak ada ini. Tepar guys. Yang kedua. Nah, sedikit-sedikit aja ya teman-teman. Ini lagi. Ini juga. Dan ini. Kita pindah sebelahnya teman-teman. Ini untuk usia sudah 7 bulan ya. Buat indukan sudah mantap sekali teman-teman. Sudah benar-benar matang dan telurnya juga sudah full. Sudah full egg, full block lagi teman-teman. Ini buat cetakan lagi mantap ini teman-teman. Tinggal cari pejantannya aja untuk kita breeding lagi. Oke, nah di sini sudah semua, tinggal kita ganti pindah yang di kamar. Wah, ini dia teman-teman. Nanti setelah ini baru kita pindah untuk mencari kutu air ya teman-teman. Mudah-mudahan masih ada juga spot untuk mencari kutu airnya. Nah, kemarin beberapa hari nggak hujan, jadi air yang menggenang itu lumayan surut. Jadi kutu airnya kayak hilang gitu teman-teman. Beda dengan halnya waktu saya baru ngambil ya. Baru pertama ngambil di sana itu mantap sekali. Kutu airnya banyak banget teman-teman. Oke, ini udah semua, tinggal yang ini lagi penyembuhan teman-teman pada nguncup. Jadi saya bikinkan air ketapang yang pekat ya, pekat sekali. Tinggal sedikit teman-teman, mudah-mudahan rata. Memang lumayan banyak ini ikan-ikannya teman-teman, di belakang sini. Bismillah, udah sehat ikannya ya.
dimakan dulu. Nah ini yang di sini ini ikan moli ya teman-teman. Moli ini saya lagi breeding ikan cupang lagi satu pasang. Ini juga satu pasang, jadi ada dua pasang sudah saya breeding. Ini burayak gupi HMPK biasa, HMPK cendol. Ini juga HMPK sama Half Moon ya, saya crossbreed. Hasil anakannya lumayan banyak sih yang ini teman-teman, lumayan gede-gede. Dan lagi ini Half Moon cendol dawet biasa. Ini adalah anakan gapi dragon. Kemudian ada lagi ini di sini. Nah ini anakan cupang super red teman-teman, usia kurang lebih hampir masuk di 1 minggu ya, 1 minggu kurang lah. Udah lumayan besar ini teman-teman. Kalau ini anakan gapi black Moscow. Ini adalah anakan gapi black Moscow. Nanti saya dekatkan dulu ya biar lebih jelas gambarnya. Oke. Nah ini adalah anakan gapi black Moscow teman-teman. Ini anakan gapi dragon. Ini usianya baru kurang lebih mau masuk di 2 minggu teman-teman. Ini juga, kalau ini masih seminggu lebih. Ini sudah 2 minggu lebih dikit kalau nggak salah teman-teman. Nah ini nih yang spesial nih. Ini hasilan akan crossbreed dari Blue Diamond ya sama Black Moscow. Cuman ini juga nggak sengaja, cuman kemarin punya gapi Blue Diamond, cuman karena sudah pada mati tinggal ada satu pejantan, saya campur di lubukan ini teman-teman, lubukan ikan gapi Black Moscow, malah jadinya begini anakannya nih. Warnanya juga lumayan mantap, nantilah saya review lah di video selanjutnya, akan saya review nih hasil anakannya. Warnanya sih mantap teman-teman, warnanya ngejreng juga, tapi untuk ekornya masih pendek ya, belum lebar, mungkin karena masih muda, kurang lebih baru usia sebulan kurang itu, 3 mingguan lebih, hampir mau sebulan. Untuk ekornya belum terlalu lebar ya, nanti mudah-mudahan perkembangannya bagus ya untuk ekornya. Nah di sini ada anakan moli. Anakan moli masih sedikit ini teman, baru kemarin melahirkan. Isi moli itu yang tadi saya pisah kesana indukannya, mau saya breeding lagi. Nah ini adalah anakan krontel ya, cupang krontel. Kalau ini udah 2 minggu lebih nih teman, udah hampir 3 mingguan itu, lihat udah gede-gede. Cuman ini saya full artemia sama kutu air ya, lihat. Ini untuk indukan koi galaksi, betina-betinanya ya, ada yang selo juga, ada yang full block. Full block bagian bawah ini full block. Nah, ini ada super red, Half Moon super red. Nah ini artemianya nanti akan saya endapkan dulu ya, saya endapkan untuk saya beri makan kepada burayak ikan cupang. Lalu nanti selanjutnya setelah kita memberi makan ikan cupang ya, anakan ikan cupang, baru kita nanti berburu kutu air untuk pakan cupang lagi, karena jentik jamunya tadi sangat sedikit sekali ya, masih kurang ini untuk makan si ikan cupang saya. Jadi nanti akan saya carikan juga kutu air untuk burayak dan juga ikan cupang yang belum saya kasih makan. Oke, ini saya mau endapkan dulu si artemianya agar terpisah ya antara cangkang dan artemia yang sudah menetas. Nah ini akan saya endapkan dulu. Oke, nah ini sambil menunggu kurang lebih 5 menitan ya teman, untuk sampai si artemia ini terpisah. Saya akan kasih lihat sedikit koleksi ikan krontel yang ada di farm saya. Jadi kita lihat dulu yuk di depan. Jadi saya juga jualan ya teman-teman, jualan ikan hias juga ya, dari hasil, ada yang dari hasil breeding sendiri, ada juga yang ngambil di orang lah ya, di Bang Mancai. Ini untuk betina
betina-betina halfmoon sama krontail ada juga, cuman krontailnya juga crossbreedan dari blue rim ya. Nah yang di sini super red, ini super red semua teman-teman. Yang di sini, nah ini halfmoon super red. Untuk bukaan ya lumayan oke lah. Harga cendolan saya jual Rp5.000 per ekornya. Ada juga yang 15 dan 10.000, jadi tergantung kualitas si ikan ya teman-teman. Jadi kalau kualitasnya bagus saya jual sedikit mahal ya, sedikit mahal, nggak terlalu mahal, cuman paling sekitar ya 10-15.000 lah yang oke. Itu yang nggak oke banget lah, oke menurut saya, tapi ini lagi pada banyak yang ngucup. Nanti sore mungkin saya ganti air ya. Ini juga di sini HM Super Red. HM Super Red juga di situ ya. Nah, ini krontail saya ada di sini teman-teman. Krontailnya ada di sini. Nah, ini dia nih ikan-ikan krontailnya. Kita buka dulu sekatnya. Ya, kita ngeliat ngedoknya teman-teman. Wah, galak teman-teman nih. Kalau yang krontail mentalnya mantap-mantap teman-teman. Tuh, bisa dilihat kan. Nah, dia nih. Jadi mentalnya sangat bagus sekali untuk krontailnya ya. Bukaan juga lumayan oke. Jadi untuk koleksi masuk lah ini. Harga juga sama, kisaran 5.000 sampai 15.000. Jadi tergantung apa namanya, kualitas dan bukan si ikan ya teman-teman. Nah, ini dia nih. Ini untuk krontailnya. Nah ini nih bagus nih, rapih, bukaannya rapih. Cuman kamera saya agak jelek ini teman-teman. Nah ini dia nih untuk krontailnya nih. Ini sih banyak sih tadinya teman-teman, cuman udah banyak yang laku ya. Nih tak bagian bawah kosong, tinggal banyak yang HM Super Red-nya ya. HM Super Red sama krontailnya tinggal berapa ekor. Alhamdulillah masih berjalan ya usahanya, walaupun tipis-tipis istilahnya, dikit-dikit nggak seramai waktu saya buka pertama. Ini saya mau buka dulu kiosnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah jadi keseharian saya ini sambil berjualan sambil ya konten-konten gitu lah teman-teman. Sambil kadang ngasih makan ikan, bisa tinggal-tinggal juga. Biasanya ntar cari makan si Bocil udah ngantri di sini, udah banyak nih. Nah, ini biasanya di sini nih si Bocil kita nunggu si ikan. Saya pulang nyari makan ikan ya biasanya. Nah ini untuk harga sih saya variasi ya, jadi mulai dari 5.000 sampai 10.000. Juga ada cupang halfmoon nih teman-teman. Halfmoon size nya masih kecil ya, size S plus lah, cuman bukaannya udah mantep ini teman. Mental juga udah mantep. Ini dia nih. Ini juga udah saya nyiapin buat sana. Ini udah kosong soliter, belum saya bersihin. Tadinya mau ikan cana ini cuman belum datang sampai sekarang, paketnya masih muter-muter. Nah ini untuk nanti rencananya buat ikan cana nih teman-teman. Nah ini nih soliter yang ini. Jadi karena cana masih kecil ya, jadi nggak apa-apa lah saya taruh sini dulu, karena ngerinya ini ukuran kacanya cuma 3 mili, jadi sangat tipis ya. Kalau untuk cana bahaya, takutnya nanti malah crack, malah tambah repot sekali teman-teman. Jadi makanya nanti paling saya untuk sementara lah saya taruh sini dulu, karena masih kecil. Saya juga beli juga di ukuran 7-8 cm. Mudah-mudahan sih nanti datang ya paketnya ya. Udah 3 hari di jalan belum nyampe juga. Nah jadi rencananya mau bikin kolam buat kolam pembesaran, cuman belum sempat karena masih bingung tempatnya mau di mana ya teman-teman. Nah ini dia koleksinya nih. Oke, sambil kita nunggu
Tunggu kita liatin aja dulu teman, si ikan krontelnya ya. Nah, ini sambil nunggu bocil juga, jadi saya biasanya sambil nunggu bocil datang ya sambil ngasih makan ikan. Nah itu dia ikan-ikan krontelnya yang ada di farm saya teman. Ini dia nih, kita lihat ngedoknya dulu sambil kita nunggu artemianya netas. Ya teman, jadi awalnya tuh saya jualan tuh juga ragu-ragu ya mau jualan apa namanya ikan ya, cuman karena ikan sudah banyak, hasil breeding sendiri, akhirnya saya jual-jualin dikit-dikit, alhamdulillah laku, lama-lama jalan. Nah, akhirnya saya juga nyari ini juga ya yang bisa grosir, hampir grosir. Nah saya buat ngeteng begini teman-teman, jadi istilahnya ngeteng sambil ngejual hasil breeding sendiri. Jadi lumayan lah, alhamdulillah pemasukan juga ya buat harian ya ketutup lah alhamdulillah. Ini di samping konten begini, jadi ya apa aja lah teman-teman, yang penting kita semangat ya, jangan pantang menyerah. Apapun itu kita harus perjuangkan dan juga harus kita apa istilahnya ya, seriusi lah, harus diseriusi, karena kita nggak tahu kita akan dapat jalan sukses itu dari mana. Nah, saya ini juga nge-YouTube, saya jalan, saya breeding ikan cupang, saya jual ikan cupang. Tadi saya juga jualan chicken juga teman-teman. Cuman karena ya minyaknya tahu sendiri lah, lagi lumayan mahal, harga ayam juga naik, jadi ya saya libur dulu untuk jualan chickennya. Saya fokus di cupang dulu ini, breeding ikan hias lah, bukan cupang aja sih, ada gapi, ada moli juga. Jadi rencananya tadinya pengen bikin kolam nih hari ini, bikin kolam buat memindah si broyak nanti ya, karena itu udah ada yang hampir mau 2 minggu, jadi harus sudah kita pindah di kolam yang baru ya, kolam pembesaran istilahnya, biar lebih cepat dalam pembesarannya. Cuman masih bingung mau naruh di mana karena belum ada pagar ya, karena ya bocil di sini lumayan barbar teman-teman. Kemarin aja dulu pernah saya melihara gapi itu ada di samping rumah. Nah saya ada kerjaan waktu itu, seharian saya nggak pulang, wah langsung rame si bocil. Ada katanya 10 orang itu nyebur semua ke kolam, diserok semua ikan gapi saya. Dan begitu saya masih ragu mau naruh di mana, masih bingung. Jadi ya mungkin nanti di dalam lah saya siapin pakai semen juga ya, mungkin pakai semen ya, apa istilahnya ya, apa
buat styrofoam ya, dari styrofoam pakai semen, jadi biar lebih tahan lama, nggak cepet ropos dimakan semut. Ini udah ada 3 styrofoam buat anakan ikan cupang yang udah cukup, cuma itu masih ada ikan gapinya, masih bingung juga mau taruh di mana. Makanya lagi bingung ini, nyari-nyari tempat dulu nih buat pembesaran ikan cupangnya mau di mana. Soalnya 3 styrofoam itu udah keisi penuh sama ikan gapi. Nah, ini biasanya jam segini bocil udah ramai, tapi ini belum ada yang kesini. Oke, sambil nunggu ya, sambil nunggu bocil datang kita ngobrol-ngobrol, dan juga sambil nanti apa istilahnya, nunggu artemianya itu terpisah dulu. Nah, jadi yang mau main ke farm saya, alamatnya ada di Desa Jatimulyo ya, Kecamatan Petanahan, atau juga bisa dicari lewat Google Maps dengan kata kunci DNA sel masuk. Nah itu dia. Ya udah lumayan sih yang pada main kesini, nyari-nyari cendolan buat dijual lagi gitu. Jadi lumayan lah. Jadi harga untuk grosir juga beda sama yang ecer ya. Itu ada harga khusus, jadi bisa nanti DM aja ataupun komentar ya. Kalau untuk DM bisa langsung masuk di Instagram saya, itu Fajar Aditya Medianto. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Biasanya udah jam segini udah rame nih bocil pada main kesini, pada beli ikan, cuman ini masih sepi kayaknya. Biasanya begitu teman, saya buka pagi, saya tungguin nggak ada yang datang, kira saya ada acara pergi dari pagi sampai sore, rame yang kesini main, yang main ke farm saya ya. Oke teman-teman, kita ngobrol-ngobrol santai dulu ya, sambil nunggu artemia juga endap dulu biar terpisah antara cangkang dan artemia dan menetas. Kita ngobrol-ngobrol santai dulu sambil juga nunggu bocil yang pada beli ikan cupang di farm saya. Biasanya sih udah ramai jam segini, cuma yang belum datang ya, masih sepi. Nah ini buat teman-teman semua yang mau breeding ikan cupang ya. Nah ini untuk pakan awal atau pakan pertama yang diberikan pada burayap. Kalau teman-teman punya kutu air banyak nggak masalah pakai kutu air, saya juga sarankan dengan kutu air ya. Memang karena kendala di kutu air biasanya nyarinya susah, karena kultur juga belum tentu jadi ya. Saya pun kultur juga ya jadi, cuma nggak terlalu banyak, paling cukup dikit-dikit untuk makan buraya kalau lagi kita kosong atau kita nggak ada pakan ya. Memang kalau untuk full ini belum bisa karena masih keterbatasan ya dalam kulturnya, jadi belum jadi banyak untuk artemia kutu airnya. Jadi saya untuk makan buraya saya masih gunakan artemia seperti ini teman-teman. Ini untuk awalan burayak makan ya. Jadi biasanya saya itu mulai memberi makan si burayak itu di usia 4 hari. Nah, jadi dari bertelur biasanya 2 hari ya. Sekarang saya bertelur ini kan pagi ya. Nah besok pagi, nah besoknya lagi itu biasanya sudah menetas ya untuk telur ikan cupangnya. Nah dari menetas itu kita hitung sampai 3 hari. Jadi misalnya sekarang ini kan hari Sabtu, berarti hari Minggu, Senin, Selasa, nah hari Rabunya dia sudah mulai saya kasih makan. Nah, dia biasanya kalau di usia 4 hari sudah mulai mencari makan ya teman-teman, karena sudah mulai lapar. Karena dari pertama menetas dia masih punya cadangan makanan di bagian perut ya. Nah untuk usia 4 hari biasanya dia sudah mulai belajar mencari makan sendiri. Nah, ini saya gunakan artemia tetas. Nah ini kita menetaskan sendiri ya teman-teman. Ini mereknya Supreme Plus. Nah ini Golden West Artemia. Ini bagus sekali teman-teman. Merek sih nggak jadi patokan yang buat saya. Kemarin juga pakai merek lain juga netas, alhamdulillah banyak juga yang netasnya, berarti bagus lah ya, semua artemia bagus. Ini pakan pertama itu biasanya pakai artemia. Nah untuk pakan selanjutnya kalau si burayak sudah mulai besar, ya sudah terlihat lah ya, sudah terlihat besar, itu terserah teman-teman. Jadi terserah ini dalam artian ya semampunya teman-teman, ada makanan apa untuk si burayak ini boleh dikasih makan. Yang penting saran dari saya yaitu pakan hidup, mau entah itu mau cacing sutra, kutu air, infosoria ataupun artemia itu nggak masalah. Cuman kalau saya lebih sarankan setelah si burayak ini berusia 2 minggu atau lebih,
kalau teman-teman punya banyak kutu air, boleh dikasih kutu air. Nah kalau ada juga jentik nyamuk, cuman jentik nyamuknya ini jangan jentik nyamuk yang sudah besar ya, jadi masih lembut sekali, masih baru menetas mungkin ya, jadi masih sangat kecil. Nah itu bagus juga untuk pakan buaya. Nah kalau teman-teman main mencari jentik nyamuk yang ukurannya masih lembut, biasanya saya mencari telur si nyamuk ini. Nah itu dia, jadi saya juga cari telur nyamuk, saya taruh di galon ya, galon bekas air mineral, air mineral lah intinya lah. Saya taruh di situ, biasanya nanti sehari langsung menetas, jadi lembut sekali teman-teman, mantap. Nah itu bisa langsung dipanen untuk pakan si burayak, cuman jangan yang baru menetas burayaknya ataupun baru belajar makan, usahakan yang sudah di atas 2 minggu. Jadi ketahanan tubuh si burayak ini lebih kuat ya dibanding yang baru menetas. Jadi kalau kita beri jentik nyamuk, dia pasti akan lahap dan sangat menyukai makanan itu, karena yang kita tahu jentik nyamuk, artemia, kutu air itu adalah makanan favorit dari si ikan cupang. Bukan favorit sih, semua makan juga suka ikan cupang, yang terbaik. Nah itu dia, jadi setiap pakan itu mempunyai fungsi dan manfaatnya masing-masing. Nah ada manfaat juga pasti ada kekurangannya, jadi tinggal kita bisa mengimbangi ataupun menyesuaikan ya, menyesuaikan jenis pakan apa yang harus kita berikan kepada burayak ataupun ikan cupang kita. Nah itu dia teman-teman, jadi pengalaman saya ini juga saya nggak tahu, pernah dengar aja gitu, kalau artemia kutu air itu biasanya itu fungsinya untuk menaikkan warna ya, untuk jenis-jenis ikan cupang jenis koi ataupun duri, jadi yang dia bermutasi intinya. Nah selain untuk memperkuat warna, juga untuk memperlebar bukan ekor, anal dan dorsal, dan pokoknya intinya bukan siripnya itu bisa lebih lebar dengan artemia kutu air. Nah untuk jentik nyamuk biasanya itu untuk pembentukan tulangan, jadi untuk memperkuat si tulang ikan cupang. Ibaratnya lebih, kalau ibarat kita ini lebih berotot lah gitu teman-teman. Jadi itu dengan dengan jentik nyamuk. Nah kalau dengan cacing sutra emang untuk pertumbuhan sangat cepat sekali ya, cepat sekali kalau saya akui dengan cacing sutra. Cuman biasanya kelemahannya itu di bentukan badan dan juga di warna. Nah itu dia kendalanya kalau pakai cacing sutra. Jadi misalnya kita beri cacing sutra, biasanya sih emang burayak cupang cepat besar. Cuman pengalaman saya kemarin, saya breeding ikan koi galaksi, hampir jadi kurang lebih 100 ekor. Dari 100 ekor itu yang jadi koi galaksi alias yang mutasi ya teman-teman, yang mutasi itu cuman paling nggak ada separohnya, nggak ada 50% dari hasil penakannya. Sisanya itu baskel dan selo, dan kebanyakan yang selo. Itu dia, itu karena saya dulu full cacing sutra, di usia 2 minggu saya full cacing sutra sampai dewasa. Nah itu jadi kendala sih itu. Nah kemarin waktu saya main ke tempat salah satu breeder ikan cupang di Kebumen, saya ya cuma dengar doang sih gitu. Karena kalau untuk warna bagusan dengan kutu air, warna dan bukaan atau foam ya, istilahnya foam dari ekor, anal dan dorsal itu pakai kutu air. Nah untuk bentukan tulang ataupun istilahnya untuk manusia itu ototnya itu dengan jentik nyamuk. Nah ini untuk pejantan, untuk betina ada fungsinya lagi. Jentik nyamuk ini untuk betina itu adalah untuk mempercepat pengisian telur di dalam tubuh betina. Selain untuk mempercepat, juga untuk istilahnya meningkatkan kualitas telur si ikan cupang. Nah, untuk ikan gapi, ikan moli juga bagus diberikan jentik nyamuk ya. Jadi istilahnya fungsinya sama, untuk betina itu untuk meningkatkan kualitas. Jadi kualitas telur yang dihasilkan nanti akan lebih bagus dengan kutu air dengan jentik nyamuk. Jadi karena mungkin proteinnya tertinggi ya, jadi cepat sekali dalam pengisian telur, dan juga kualitasnya juga katanya sih bisa meningkatkan kualitas. Itu untuk betina. Untuk pejantan fungsi utamanya biasanya itu saya dengar sih untuk memperkuat tulangan ikan cupang agar lebih, ya istilah kalau kita manusia ya lebih berotot gitu, mungkin ya lebih berotot gitu. Kalau untuk upaya sendiri biasanya untuk menaikkan warna dan juga untuk memperlebar bukaan foam ataupun ekor, dorsal dan anal ikan cupang. Nah itu dia teman-teman. Nah ini untuk sharing-sharing aja ya, saya juga belum master, juga belum pro, saya cuma ya masih belajar lah, saya masih cuma dengar dari A, dengar dari B, jadi saya praktekkan semua. Jadi kemana yang waktu saya full pakai
batik sutra ya itu tadi begitu. Jadi untuk badan emang cepat besar, untuk warna ya begitu tadi saya ceritakan, jadi kalah ya, untuk warna kalah banyakkan yang selo dan juga baseballnya timbang yang full block. Nah, kita ngopi dulu teman-teman. Nah ini jadi untuk pengalaman teman-teman aja ya, jadi untuk pengalaman kita sharing, jadi itu dia. Jadi kelebihan dan kekurangan apa sih pakan ya, pakan untuk ikan hias. Jadi setiap makanan punya peranan masing-masing. Nah ini yang mau saya pelajari nanti adalah cana. Jadi mungkin cana mungkin juga ada warnanya juga ya, jadi nanti untuk peningkatan warna itu dengan makan apa, untuk memperlebar mungkin yang memperlebar siripnya itu pakai apa, dan untuk mempercepat pembesaran tubuhnya atau badan itu pakai apa, nanti itu yang akan saya pelajari ya. Jadi karena makanya saya mau belikan cana, tujuannya adalah untuk ya kita bagi pengalaman juga buat teman-teman semua yang mau milih sana. Jadi nanti saya pakai pakan ini loh, jadi cepat ini, nanti seperti itu kurang lebih teman. Jadi saya juga terus belajar ya, belajar karena ya bukan hobi sih, dibilang hobi ya hobi, cuman lebih kepada ke arah penghasilan ya teman. Jadi saya bisa menghasilkan uang ya dari ikan-ikan hias ini yang saya pelihara. Nah, jadi dari situ saya terus belajar dan terus istilahnya inovasi ya, inovasi agar kita lebih sukses dalam mencetak ikan-ikan hias, karena sumber penghasilan saya dari situ, dari penjualan ikan hias itu. Maka dari itu dibilang hobi ya hobi, emang saya hobi, cuman saya kesampingkan hobi dulu, saya prioritaskan untuk penghasilan. Jadi kalau kita sekedar hobi ya kita punya ya sudah cukup karena namanya hobi kan, tapi saya juga lebih mengedepankan penghasilan. Jadi saya bisa dapat penghasilan itu dari situ. Fokus lagi dalam merawat si ikan-ikan yang ada di farm saya. Jadi maka dari itu saya terus belajar dan belajar. Nah apa yang sudah saya dapat saya akan bagikan kepada teman-teman semua. Jadi saya bukan menggurui, bukan mengajari ya. Jadi saya hanya membagikan pengalaman saya dalam bermain ikan cupang. Jadi seperti itu, bukan ikan cupang aja semua. Nah kalau ikan gapi, ikan moli sih mungkin teman-teman semua juga bisa ya, karena ya perawatannya sangat mudah sekali sih kalau ikan gapi dengan ikan moli. Karena pengalaman saya dulu waktu pelihara ikan gapi itu nggak serepot ikan cupang teman-teman. Saya cuma cukup buatkan kolam, saya taruh ikan gapinya berapa ekor. Dulu pertama saya beli kalau nggak 5 ekor lah. Nah dari 5 ekor itu alhamdulillah jadi ratusan teman-teman. Jadi memang perkembangan cepat sekali. Jadi dia baru beranak, udah berusia berapa bulan sudah beranak lagi. Nah kita tinggal fokus ngasih makan, bahkan juga kadang saya nggak kasih makan, cuman alhamdulillah si ikan gapi ini masih bisa bertahan hidup. Jadi itu dia kemudahan dalam merawat anakan si ikan gapi dan moli. Tapi nggak semua ikan gapi dan moli itu bisa gampang dirawat. Nah biasanya kalau yang muda ini biasanya yang cendolan, karena sudah terbiasa mungkin ya dengan suhu yang ekstrim, jadi dia cepat beradaptasi ketimbang ikan-ikan gapi yang harganya lumayan mahal. Biasanya kan kalau ikan gapi yang harganya agak mahal, dia biasanya sangat dirawat ya. Jadi untuk dari suhu air, kebersihan air, pakan, jadi sangat dijaga sekali. Maka dari itu mungkin dia badannya lebih cengeng ya ketimbang yang cendolan. Mungkin dari itu kesimpulan saya sih seperti itu. Oke, nanti kita langsung lanjut lagi untuk pemberian makan burayaknya ya, karena sudah lumayan nih 10 menit. Sudah 10 menitan kayaknya sudah terpisah ya antara jangan dan motifnya. Kita langsung saring dulu ya, saring si artemianya untuk pakan ikan burayak, ikan cupang dan ikan moli dan juga ikan gapi. Oke, kita langsung menuju ke TKP lagi teman-teman. Nah teman-teman, ini dia penampakannya nih, sudah terpisah antara cangkang dan artemia ya. Ini cangkangnya ada di atas nih, karena yang di bawah ini adalah artemia yang sudah menetas, itu yang gerak-gerak. Oke, kita langsung saja saring artemianya ya. Oke, saya fokuskan ke ininya, nah ke jarinya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini dia artemianya teman-teman yang sudah ditetaskan. Nah ini artemia ini menetas selama 1 kali 24 jam ya teman-teman, atau 1 hari baru menetas. Jadi
Kalau teman-teman mau memberi makan ikan cupang atau memberi ikan cupang, paling tidak teman-teman harus sekali menetaskan itu dua tempat ya, jadi untuk pagi dan untuk sore hari. Kalau teman-teman punya stok tempat kultur agak besar, bisa langsung sekalian banyak, jadi ketika mau memberi makan tinggal serok atau tinggal saring ya teman-teman, jadi untuk pagi dan sore hari. Nah kalau saya lebih menggunakan dua tempat ya, jadi pagi hari sendiri, sore hari sendiri, karena saya kulturnya menggunakan bekas botol air mineral bekas. Nah, ini lumayan banyak ya menetasnya, karena burayaknya juga banyak ya teman-teman, burayak saya. Jadi biar merata, biar lebih maksimal dalam pemberian pakannya, makanya kita beri jangan sayang-sayang, cuman disesuaikan juga, jangan terlalu banyak juga teman-teman, jadi nanti malah banyak yang mati ya, artemia ini di bawah ngedap. Karena ini artemia kan sebenarnya hewan yang hidup di air asin ya, atau air laut, jadi harus di, di apa sih, dicukupkan lah, diatur aja, disesuaikan sesuai kebutuhan. Nah, rasanya butuhnya lumayan banyak, jadi ya agak banyak juga ini menetaskannya. Nah ini dia sisa-sisa cangkangnya, langsung saya buang. Oke, setelah itu seperti biasa kita taruh di cepuk legend, ini cepuk legend teman-teman. Nah nanti setelah ini baru kita berikan atau kita bagikan kepada burayak, ikan cupang, ikan gapi, dan juga ikan moli. Jadi semua kita ratakan. Jadi untuk burayak ikan moli ya teman-teman, jadi kemarin ini lumayan banyak ini yang menetas, cuman saya nggak tahu ya kalau sudah sudah beranak. Saya telat ngangkat indukannya, ini cuma tersisa ada 4 ekor kalau nggak salah, cuman juga nggak kelihatan itu. Ada 2, 3, pokoknya kurang lebih ada 4 ekor teman-teman. Jadi kita langsung beri makan aja ya teman-teman. Ini nggak usah banyak-banyak karena cuman penghuninya ada 4 ekor aja, yang penting merata aja biar si anakan moli bisa makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi biar semuanya sehat-sehat. Itu dia langsung makan teman-teman. Gak kelihatan sih ya. Itu yang di sini, ini ada satu nih. Nah itu yang gerak tuh. Nah, tinggal kita beralih ke anakan cupang. Ini dia anakan cupangnya. Ini saya dekatkan dulu ya teman-teman, biar lebih jelas. Ini udah agak gede kalau yang ini teman-teman, tuh ada jentik nyamuknya. Kita langsung beri makan aja untuk burayak ikan cupangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah jadi sebisa mungkin kita ratakan ya teman-teman di setiap sudut lubukan atau tempat burayak, jadi biar semuanya itu makan kebagian lah, kebagian makan, jadi enggak ada terlalu jomplang ya, ada yang besar ada yang kecil, makanya kita harus ratakan. 3 sendok mungkin cukup, tambah dikit lagi. Ini dia teman-teman, nama ini udah banyak yang besar-besar ini untuk burayaknya ya, ada raja lubuknya, ini udah kelihatan sekali yang mana yang nafsu makannya tinggi, jadi sekarang udah kelihatan besar sekali teman-teman. Nah ini artemianya nih, penampakan artemianya seperti ini teman-teman. Tuh yang kemarin saya tetaskan. Oke, kita pindah lagi ke burayak selanjutnya, burayak ikan gapi. Nah ini yang saya beri artemia yang masih segini-gini teman-teman. Nanti yang udah besarnya yang di sebelahnya ini biasanya saya pakai kutu air. Nah nanti saya mau nyari kutu air dulu, mudah-mudahan masih ada ya kutu airnya. Sebenarnya ini juga udah masuk sih kutu air yang ini,
Cuma karena kebutuhannya lagi agak susah ya sudah saya pakai Artemia aja dulu untuk pakan burayaknya ya. Jadi biar lebih hemat, jadi yang saya beri kutu air yang sudah jelas bisa makan aja nih, kayak yang ini sama yang sebelah sini nih. Nah yang ini, oke kita pindah lagi ke burayak ikan gapi lagi, Red Moskow. Banyak ikan gapi lahap sekali makanya teman-teman, perbedaannya dengan anakan ikan cupang. Jadi kelihatannya kayak nggak makan tapi sih sebenarnya makan teman-teman, cuma karena perbedaan ukuran antara burayak ikan cupang dan gapi itu sangat jauh sekali. Untuk burayak cupang itu lebih kecil ya ukurannya ketimbang burayak ikan gapi. Seperti teman-teman lihat, ini baru berusia seminggu lebih aja udah segede ini teman-teman. Perbedaannya dengan anakan ikan cupang, ini sudah seminggu lebih sama masih sangat kecil sekali. Oke kita mau beri makan dulu nih yang ini. Nah sekarang kita pindah yang ini nih, burayak ikan cupang nih. Ya udah lumayan ada yang gede sih, cuman nggak rata ya teman-teman. Untuk ukuran ukuran burayaknya itu nggak rata, jadi ada yang gede ada yang kecil, kita ratakan aja ya di setiap sudut. Nah kalau ini untuk ya burayak ini adalah anakan cupang super red ya teman-teman. Jadi indukan jantannya super red, betinanya juga super red. Hanya saja betinanya itu adalah hasil crossbreedan dari white platinum dan super red. Nah nanti anakannya seperti apa saya juga belum tahu, makanya nanti ini akan saya review ini untuk anakan-anakan yang hasil crossbreed ya. Kalau yang CT tadi yang krontel itu juga sama, untuk betinanya juga betina krontel, cuman itu hasil crossbreedan dari blue rim dan krontel ya tentunya. Itu hasil anakannya nanti seperti apa juga akan saya review. Ini masih ada yang sangat kecil, ada yang udah gede, jadi nggak rata. Dan juga tadi ini banyak sekali teman-teman, untuk anakannya, anakan apa namanya ini, ikan cupangnya. Hanya saja ini tinggal sedikit ya. Tadinya waktu baru pertama kali menetas ini banyak sekali, mungkin karena kemakan jentik atau apa ya saya juga nggak tahu. Jadi sangat jomplang sekali jumlah anakannya ya. Alhamdulillah masih dapat ya, masih dapat burayaknya ya. Jenis nyamuknya banyak sekali teman-teman, dan saya share dulu tidak terlalu mengganggu. Akan saya berikan ke anak apa ikan cupang yang udah dewasa. Stop dulu nih yang ini nih. Nah ini udah dapat nih jenis nyamuknya, ada anakannya ke bawah nih satu. Nah ini udah nih, saya berikan dulu nih ke ini nih burayak ikan gapi aja nih. Lahap dia pasti teman-teman. Nah lihat, langsung habis jenis nyamuknya. Ini masih ngumpet nih. Ayo ketahuan tergerak-gerak dimakan itu. Nah itu dia buat rebutan. Kita cari lagi nih, di sini mungkin masih ada nih, lumayan. Oke kita pindah lagi ke burayak selanjutnya ya teman-teman. Masih
seputar percupangan. Nah, ini yang baru pada belajar makan lah istilahnya teman-teman. Ini masih sangat lembut sekali untuk ukurannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ratakan juga ya teman-teman. Nah, oke. Kita sendok. Ini kosong. Nah, ini nih. Ini anakan half moon sama HMPK teman-teman. Betinanya saya pakai half moon, jantannya saya menggunakan HMPK. Juga cuma dikit teman-teman, seperti awalnya waktu baru pertama menetas. Nah, ini yang terakhir nih, anakan yang terakhir nih. Ini anakan half moon teman-teman. Ini juga baru belajar makan ini teman-teman, baru pertama kali, malah ini baru pertama kali saya kasih makan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga sehat-sehat. Ya sudah, tinggal kita berikan aja lagi nih. Kalau yang masih ada sisa, kita tambahkan lagi aja teman, biar lebih merata ya. Untuk sisa segini lumayan, kita bagi lagi teman-teman biar lebih maksimal makannya. Bisa kita taruh sini dan ini. Nah, oke. Sudah semua kita kasih makan ya teman-teman, tinggal kita kultur lagi si artemianya. Nah, cara kulturnya mudah sekali ya teman-teman, sudah saya jelaskan juga di video sebelumnya. Hanya menggunakan botol air mineral bekas dan juga air dan sedikit garam. Nah, karena ini sudah ada air garam ya, yang tadi buat menampung, jadi tinggal saya tuang lagi aja ke sini dengan menggunakan saringan, jadi biar cangkang-cangkang artemianya itu tidak terbawa ya teman-teman. Nah, ini cangkangnya banyak sekali, sisa-sisa cangkangnya. Nah, ini tinggal kita putar ini kerannya biar kebuka. Nah, oke, sudah berjalan gelembungnya, tinggal kita taruh artemianya teman-teman. Saya ambil dulu artemianya. Nah, ini artemianya tadi, tinggal kita
kita tuang aja teman-teman, tinggal kita tuang sesuai kebutuhan. Saya lumayan banyak jadi kebanyakan ya. Nah setelah kita tuang, bisa kita simpan lagi Artemianya di dalam lemari pendingin ataupun kulkas seperti ini teman-teman. Supreme Plus Golden West Artemia, ini dia untuk pakan apa namanya, burayak ya, pakan burayaknya saya menggunakan ini, dan juga kutu air jadi diselingi. Nah, jadi seperti itu teman-teman keseharian saya dalam merawat ikan-ikan cupang dan merawat ikan hias lah ya, merawat ikan hias yang ada di farm saya. Jadi lumayan banyak teman-teman. Untuk pejantannya, cendol-cendol ini belum saya pajang ya, karena di depan masih ada stok, paling nanti bentar lagi saya taruh depan ini. Masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ada 25 ekor, 25, 26, 27, 28, tinggal 28 teman-teman. Oh ini 29, masih lumayan teman-teman. 29, ini masih ada 30, 31, 32, 33, masih ada 33 ekor untuk cendolannya ya teman-teman. Oke, nanti baru saya pajang di depan.